Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Natania Febrindani Fatiha dengan NPM 2501 2010 Di sini saya akan mempresentasikan dari mini project statistika bisnis berjudul pengaruh perbedaan harga online dan offline terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari analisis dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh antara harga online dan offline terhadap minat beli konsumen. H1 terdapat pengaruh antara harga online dan offline terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya menggunakan platform dari Google Form, itu kuesioner. Ini dirancang untuk memperoleh informasi mengenai preferensi konsumen terhadap harga online dan offline. Langkah-langkah yang saya buat ini, yang pertama pembuatan kuesioner, kedua penyebaran kuesioner, ketiga pengumpulan data. Dari kuesioner ini saya terdapat dua pertanyaan. Itu yang pertama, satu, perbedaan harga antara online dan offline berpengaruh pada keputusan saya memilih tempat membeli. Yang kedua, diskon atau promo tertentu membuat saya lebih berminat untuk membeli produk. Yang kedua, ada pembahasan. Pembahasan ini yang pertama adalah sumber datanya. Berikut sumber data saya. Selanjutnya ada data mentah. Di sini data mentah saya sebagai berikut. India. Yang selanjutnya ada hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data kita lanjut ke data Excel. Selanjutnya kita masuk ke data mentahnya, yaitu di sini. Terus yang pertama kita klik data analisis, regression, kita pilih regression. Terus di sini input key-nya dimulai dari sini ya, dari data mentah variabel Y sampai data akhirnya. Nah, sampai sini kita klik ini, lanjut variabel Y. Variabel Y juga sama seperti ini. Nah, kita sampai data akhirnya di sini. Klik ini, terus pilih yang output range. Terus kita ke residual quotes, line fit, dan ini ada maaf, ini kita pencet yang new worksheet. Terus kita klik OK. Dan ini dia datanya dari data tadi. Tinggal di ini aja, tinggal digeser, dan ini dia datanya yang saya peroleh. Lanjut kita ke laporan tadi sesuai data Excel tadi ya. Lanjut kita ke hasil interpretasi data. Di sini ketidakakuratan data dalam perhitungan itu SYX secara keseluruhan itu 0,782. Terus SA intercept atau konstanta itu berjumlah 0,774. SB slope atau kemiringan itu berjumlah 0,172. Di sini kita peroleh dari ini ya, 0,774, 0,1724, dan secara keseluruhan itu berada di sini. Lanjut kita ke koefisien determinasi R-square, itu adalah 0,0630. Itu artinya kemampuan harga online dan offline variabel X dalam mengaruhi keputusan membeli variabel Y adalah sebesar 6,3%, sedangkan sisanya 9,7% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Ini tuh diperoleh dari ini ya, R-square-nya. Terus lanjut ke korelasi R. Di sini ada 0,251, itu artinya terdapat hubungan positif namun lemah. Pada tingkat kepercayaan 95% tidak signifikan, sehingga harga itu bukan faktor utama yang menentukan keputusan membeli dari konsumen itu.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,06304 yang berarti harga itu mempengaruhi pembeli sebesar 6,304% saja. Selanjutnya ada persamaan regresi pada Y sama dengan A plus BX. Ini rumusnya, terus kita masukin A nya itu 3,176 plus 0,256X. Nah, di sini nilai 3,176 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan variabel harga dianggap konstan atau tidak berubah. Maka nilai keputusan membeli sebesar 3,176. Selanjutnya ada nilai koefisien regresi dari 0,256. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan harga itu akan meningkat keputusan membeli sebesar 0,256. Tapi peningkatan tersebut tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya ada uji signifikansi koefisien regresi. Di sini nilai F dihitung 2,2204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,1456. Di sini bisa dilihat dari data ini tadi ya, nilai F-nya ini. Tuh. Selanjutnya ada signifikansi F itu ini. Itu artinya nilai signifikansi 0,1456 itu lebih besar dari alfa 0,05, sehingga H0 itu diterima dan H1 ditolak, atau tidak ada pengaruh antara harga online dan offline terhadap minat pembeli. Taraf nyata 5% atau 0,05. Nah, pada T-tabel, nilai DF digunakan untuk mencari T-tabel. T-tabel ini alfa per 2 bagi DF sama dengan N min K. Tinggal dimasukin dengan data yang tadi. Artinya nilai T hitung 1,49 itu kurang dari T-tabel 2,03, sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Keterangan pada di sini N sama dengan jumlah sampel, K sama dengan jumlah variabelnya. Di sini saya ada 35 sampel dan ada 2 variabel. Lanjut pada interval, dari data di atas, confidence intervalnya sebesar 95%. Untuk pengaruh variabel X dan variabel Y, nilai batas bawah sebesar min 0,09 387 dan batas atas itu sebesar 0,60776. Dengan demikian, interval kepercayaan pengaruh harga terhadap keputusan membeli berada pada kisaran min 0,09 hingga saya ulangi, berada pada kisaran min 0,09 hingga 0,60. Pasalnya pada kesimpulan dari data yang saya penjelaskan tadi, dengan data Excel saya juga, dengan data mentah, hasil kuesioner saya tadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis itu dari metode regresi linear sederhana, koefisien determinasi atau R-square itu 0,06304. Artinya kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y itu sebesar 6,30, sedangkan sisanya 93,695% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nilai signifikansi F sama dengan 0,145693. Artinya nilai signifikansi dari ini tadi lebih dari alfa 0,05, sehingga kita menerima H0 dan H1 itu ditolak. Tidak ada pengaruh antara harga online dan offline terhadap minat beli. Nilai T hitung itu 1,490 lebih kecil dari T-tabel 2,034515, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel harga online dan offline tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. Sekian dari data saya yang saya simpulkan tadi. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.